Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema tumbuh bersama menuju kedewasaan iman. Bacaan Alkitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 dan Mazmur pasal 16. Kiranya Bapak Ibu dapat membaca bagian-bagian bacaan Alkitab ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara bertanya dalam hati, mengapa ada orang percaya yang tampak begitu teguh dalam iman, sementara yang lain mudah sekali goyah? Mengapa sebagian orang dapat menghadapi persoalan hidup dengan ketenangan, sedangkan yang lain cepat sekali putus asa? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantar kita pada sebuah rasa penasaran yang mendalam. Apakah iman itu dapat bertumbuh? Jika ya, bagaimana proses pertumbuhannya? Dan apakah kita sedang bergerak menuju kedewasaan iman atau justru berjalan di tempat? Firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa kehidupan iman bukanlah sesuatu yang statis. Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan memberikan berbagai karunia pelayanan. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tujuannya jelas, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di sisi lain, Mazmur 16 memperlihatkan sikap hati seorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Pemazmur berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Saudara, ini menunjukkan bahwa kedewasaan iman bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pengalaman hidup yang terus-menerus bersama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama apa arti bertumbuh menuju kedewasaan iman. Pertama, pertumbuhan iman adalah sebuah proses yang disengaja. Tidak ada seorang pun yang tiba-tiba menjadi dewasa secara rohani, tidak ada. Seperti seorang anak yang bertumbuh menjadi dewasa melalui waktu, pembelajaran, dan pengalaman, demikian pula dengan iman kita. Paulus menggunakan gambaran yang sangat menarik, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Artinya, tanpa pertumbuhan, kita akan tetap dalam kondisi rentan, mudah dipengaruhi, mudah ragu, dan mudah tersesat. Bayangkanlah seorang anak kecil yang baru belajar berjalan. Ia mudah jatuh, mudah tersandung, dan membutuhkan bantuan. Namun seiring waktu, dengan latihan dan bimbingan, ia menjadi kuat dan mampu berjalan, bahkan berlari. Demikian pula dengan iman kita, saudara. Jika kita tidak mau bertumbuh, kita akan terus berada dalam kondisi jatuh bangun yang sama. Kedua, pertumbuhan iman tidak terjadi secara individual semata, melainkan dalam kebersamaan. Efesus pasal 4 menekankan pentingnya tubuh Kristus. Setiap bagian saling terhubung dan bekerja sama. Tidak ada anggota tubuh yang dapat berkata bahwa ia tidak membutuhkan yang lain. Ini berarti bahwa gereja bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi ruang di mana kita bisa saling membantu,
saling membangun. Ilustrasinya seperti ini. Sebuah pohon tidak hanya bertumbuh karena akarnya kuat, tetapi juga karena adanya lingkungan yang mendukung seperti tanah yang subur, air, cahaya matahari, dan tentunya udara. Jika salah satu unsur ini tidak ada, pertumbuhan pasti akan terhambat. Demikian pula saudara dengan iman kita. Kita membutuhkan persekutuan, kita membutuhkan pengajaran dan saling dukung agar dapat bertumbuh dengan sehat. Yang ketiga, kedewasaan iman ditandai oleh kestabilan dan kasih. Paulus menekankan bahwa kita harus berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ini adalah keseimbangan yang seringkali sulit dicapai. Ada orang yang menekankan kebenaran tetapi tanpa kasih, sehingga menjadi keras dan menghakimi. Sebaliknya, ada yang menekankan kasih tetapi mengabaikan kebenaran sehingga kehilangan arah. Saudara, kedewasaan iman justru terlihat ketika seseorang mampu hidup dalam kebenaran sekaligus memancarkan kasih. Ia tidak mudah terseret oleh emosi, tidak cepat menghakimi, dan tidak pula mengorbankan prinsip. Dia teguh, namun lembut. Dia kuat, namun rendah hati. Dalam Mazmur 16 memberikan gambaran indah tentang hati yang dewasa dalam iman. Pemazmur berkata bahwa ia selalu menempatkan Tuhan di hadapannya. Ini menunjukkan fokus hidup yang sangat jelas. Orang yang dewasa dalam iman tidak lagi menjadikan keadaan sebagai pusat hidupnya, melainkan Tuhan sebagai pusat segalanya. Karena itu, sekalipun menghadapi kesulitan, ia tetap memiliki sukacita dan pengharapan. Saudara-saudara, mari sejenak kita bertanya pada diri kita masing-masing. Di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita masih mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh? Ataukah kita masih bergantung pada orang lain untuk menjaga iman kita? Ataukah kita sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, yakni teguh, stabil, dan penuh kasih. Sebagai contoh nyata, kita dapat melihat dua orang yang menghadapi masalah yang sama. Misalnya, dua-duanya kehilangan pekerjaan. Orang yang belum dewasa dalam iman mungkin akan segera panik, menyalahkan Tuhan, atau kehilangan harapan. Namun orang yang dewasa dalam iman akan bersikap berbeda. Ia mungkin tetap merasakan kesedihan, tetapi ia tidak kehilangan pengharapan. Ia percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan ia mencari kehendak Tuhan di tengah situasi tersebut. Perbedaan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, saudara, melainkan hasil dari proses pertumbuhan yang panjang. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat bertumbuh menuju kedewasaan iman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita perlu membuka diri terhadap firman Tuhan. Firman adalah dasar pertumbuhan. Tanpa firman, iman kita tidak memiliki arah yang jelas. Kedua, kita perlu terlibat dalam persekutuan. Jangan berjalan sendiri. Tuhan merancang kita untuk bertumbuh bersama. Yang ketiga, kita perlu melatih diri dalam ketaatan. Pertumbuhan tidak hanya terjadi melalui pengetahuan, tetapi melalui praktek hidup sehari-hari. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa pertumbuhan iman bukanlah tujuan yang selesai dalam waktu singkat. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Namun kabar baiknya adalah
bahwa Tuhan sendiri yang memimpin proses ini. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 4, Kristus adalah kepala dan darinya seluruh tubuh menerima pertumbuhan. Dan di Mazmur 16 mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan ada jalan kehidupan dan sukacita yang sejati. Maka ketika kita bertumbuh dalam iman, kita tidak hanya menjadi lebih kuat secara rohani, tetapi juga mengalami hidup yang penuh makna dan damai sejahtera. Kiranya kita semua memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh, bukan hanya secara pribadi, tetapi juga bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Dan melalui pertumbuhan itu, nama Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.